tapi pun salam pembenaran. Salam hangat untuk sekali pokat. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang pembicaraan yang sebelumnya sempat disinggung nih pada episode sebelumnya, yaitu tentang IPA. Nah, telah hadir bersama kita Kepala KPPN Kota Bumi, Bapak Lutfi, yang sebelumnya telah menjadi narasumber nih. Gak bosen-bosen Bapak nih di sini. Nah, Pak Lutfi apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Gimana Mbak Rima kabarnya? Sehat, Pak. Sehat. Itu yang nikmat yang mesti kita syukuri ya. Iya. Oke, gimana Mbak Rima? Kita ngobrol topik apa nih? Tentang IPA nih, Pak. IPA, ini menarik sekali nih. Tapi sudah di penghujung tahun ya. Iya. Oke. Kan gini nih Pak, pada tanggal 8 November, Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menerbitkan nota dinas nomor 1081 tentang penyampaian nilai IPA triwulan 3 pada Kanwil DJPB dan KPPN selaku BUN. Nah, di ND tersebut nih, KPPN Kota Bumi berhasil mendapatkan nilai IPA KPPN tertinggi. Urutan keempat untuk kategori KPPN A1 non-ibu kota provinsi. Selamat dulu nih untuk KPPN Kota Bumi. Satu strip di bawah garis. 3 besar ya, bentar lagi 3 besar. Nah, Oke, terus gimana ini? Nah, kan ini sekali pokat pada kurang kenal nih mungkin ya. IPA itu apa? Biar apa sih, ada kata-kata tak kenal maka kata sayang. Kita olek nih langsung ke narasumbernya ya. Pak Lutfi, kalau boleh tahu. Nah, latar belakang adanya IPA itu apa ya, Pak ya? Ya, sebenarnya IPA itu singkatannya dulu ya. Ya. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi ini salah satu upaya untuk mengukur bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran, dan itu diwakili oleh beberapa indikator melalui dalam IPA itu ya, termasuk juga dibungkus dalam beberapa aspek. Nah, ada beberapa komponen ya? Ya, ada 3 aspek tahun ini. Kemudian ada 8 indikator. Nah, sebenarnya ini agak berbeda ini tantangannya di 2022 itu kan. Ada perbedaannya, Pak? Ada. Hampir tiap tahun itu IPA itu mengalami perubahan untuk terus mendorong agar kinerja pelaksanaan anggaran terus berkualitas. Nah, fokus di tahun 2022 ini fokus pada kualitas belanja. Kualitas belanja. Ya. Jadi pelaksanaan anggaran di sini memang lebih mengarah pada pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran dalam konteks belanja. Nah, tantangannya cukup berat sebenarnya di tahun 2022 ini, karena IPA itu tidak hanya sekedar kepatuhan, ketepatan waktu, tetapi didorong pada kualitas sesuai dengan arahan Bu Menko ya, bahwa tahun 2002 ini setelah pandemi COVID sudah mulai agak mereda, kita fokus pada kualitas belanja. Itu. Kalau tahu komponen IPA-nya apa aja nih Pak? Oke, komponen IPA ya. IPA itu ada 3 aspek, kemudian total ada 8 indikator ya. Nah, sebelum kita bicara tadi ke 8 komponen, tahun lalu itu ada 8 indikator. Tahun lalu kan ada 13 indikator. Nah, ini bagian dari simplifikasi pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Tidak terlalu banyak indikator tapi cukup mewakili gitu kan. Kemudian juga fokus pada kualitas pelaksanaan anggaran, terutama tadi di belanja ya. Kemudian ada sisi lain juga yang didorong untuk lebih berkualitas lagi, yaitu akselerasi penyerapan anggaran. Jadi kalau kemarin misalnya triwulan 1 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%. Nah, sekarang itu dinaikkan sedikit. Triwulan 1 tapi per jenis belanja. Jadi agak fair ya. Belanja pegawai 20%, belanja barang 15%, belanja modal 10% untuk triwulan 1. Triwulan 2 belanja pegawai 50%,
belanja modal, belanja barang 40%. Nah, kalau tahun lalu kan semuanya 40%. Kemudian ini dari sisi akselerasi. Triwulan 3 itu belanja pegawai 75%, belanja barang dan belanja modal di 70%. Tahun lalu semuanya 60%. Jadi agak terasa tuh di triwulan 3. Ini juga supaya menghindari penumpukan di triwulan 4. Demikian juga triwulan 4 itu 95 untuk belanja pegawai, 90% untuk belanja barang dan belanja modal. Ini dari sisi akselerasi. Nah, kemudian tadi dari simplifikasi ya. Dari 13 indikator kemudian menjadi 8 indikator kan ada ini kan, ada bobot-bobot persentase yang hilang kan. Dan itu didorong untuk lebih perhatian pada hasil, kualitas hasil. Makanya capaian output itu terus mengalami penambahan bobot. Tahun ini 25%, tahun lalu sekitar berapa, 17 kalau nggak salah, 17 atau 20%. Kemudian juga penyerapan anggaran tahun lalu 15%, sekarang itu 20% gitu. Nah, ini dari simplifikasi tadi berapa? 13 menjadi 8 indikator. Nah, dari aspek tahun lalu itu ada 4 aspek, tahun ini ada 3 aspek. Nah, aspek yang pertama adalah perencanaan, kualitas perencanaan anggaran. Ini ada 2 indikator, revisi DIPA, kemudian ada lagi 1 deviasi halaman 3. Ini bobotnya masing-masing 10%, jadi 20% sini ya. Kemudian aspek yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran. Ini ada 5 indikator. Yang pertama adalah penyerapan anggaran, ini bobotnya cukup besar, 20%. Kemudian pengelolaan tata kontrak, penyelesaian tagihan. Kemudian yang keempat itu pengelolaan UPT-UP. Yang kelima adalah dispensasi. Ada 5 ya. Jadi penyerapan anggaran 20%, kemudian kontrak 10%, 10%, kemudian yang 5% itu didispensasi. Kemudian yang terakhir adalah aspek kualitas hasil. Itu ada 1 indikator yaitu capaian output, tapi bobotnya 25%. Nah, 1 tapi gede. Besar, lumayan itu, signifikan kan? Iya. Kalau ini Pak, tadi kan udah dijelasin. Nah, kalau apa sih komponen-komponennya apa aja, aspek indikatornya. Nah, kalau capaian IKPA secara umum sampai Oktober ini bagaimana ya Pak ya? Capaian IKPA kalau sampai Oktober itu sebenarnya kita ada IKPA itu yang kita bisa nilai itu tiap bulan. Nilainya fix, tapi ada juga yang nilainya itu per triwulan. Nah, kalau kita tidak cut pas saat triwulan, itu mungkin ada nilai indikator yang nggak bisa kita nilai secara presisi. Contohnya tadi penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu indikatornya adalah per triwulan. Yang revisi DIPA dan deviasi halaman 3 bukan, penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran. Tadi yang ada kalau misalnya triwulan 3 atau triwulan 4 lah, kita bicara triwulan 4. Itu belanja pegawai 95, belanja barang 90, belanja modal 90. Kebetulan kita nggak punya bansos ya. Tidak mengelola bansos. Nah, artinya apa? Capaian Oktober itu diukur dengan target yang akhir Desember kan. Nah, sehingga pasti akan rendah gitu kan. Karena masih ada. Tetapi tadi yang disampaikan kalau misalnya tadi itu ada berapa capaiannya tadi peringkat 4 gitu ya. Peringkat 4 itu sebenarnya kan per September itu pas cut off-nya. Jadi utuh. Nah, kita ada di nilai di IKPA itu 9678 ya. 96,78 itu capaian di bulan September sesuai yang tadi nota dinas tadi yang disampaikan gitu Mbak. Ini Pak, kalau misalkan kita fokusnya nih, kan banyak aspek nih Pak ya. Kita fokus satu dulu nih biar gak panjang-panjang nih podcastnya. Nah, fokus ke aspek kualitas perencanaan anggaran. Tadi kan ada revisi DIPA sama deviasi halaman 3. Nah, itu Bapak bisa kasih gambaran terkait kondisi capaian IKPA untuk 2 komponen tersebut nggak Pak? Untuk formula detailnya itu seperti apa gitu Pak? Jadi revisi DIPA itu kan begini. Masing-masing satker itu diminta untuk merencanakan
satu, karena DIPA itu kan dukungan anggaran, berarti Iya. kan ada kegiatan dulu kan Iya. yang didukung oleh anggaran, kemudian merencanakan kegiatan sepresisi mungkin dengan jangkauan forecasting kita, kemudian namanya perencana itu tidak sesuai dengan keadaan real. misalnya itu kan sangat mungkin ya. Iya. Nah, dalam konteks revisi DIPA kita diberikan ruang untuk 1 triwulan itu 1 kali revisi. Berarti ada 4 kali bisa ya, Pak? Ya, tapi tiap triwulan 1. Artinya apa? Kalau satker itu lebih dari 1 kali revisi dalam 1 triwulan, ini revisi yang ini ya, revisi DIPA ya, bukan revisi POK dan ini. Nah, dia artinya kualitas perencanaan anggarannya kurang gitu. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu deviasi halaman 3. Nah, ini terkait dengan yang tadi yang pertama. Jadi deviasi halaman 3 itu kita kan punya rencana kegiatan. Selama 3 bulan ke depan itu kita punya kegiatan ABCD. Kemudian kegiatan ABCD ini akan didanai atau didukung oleh anggaran alokasi anggaran. Mungkin ini deviasi halaman 3 ini bedanya tahun ini itu per jenis belanja. Dari kegiatan ini yang dibayar dari akun belanja pegawai berapa, belanja barang berapa, belanja modal berapa per bulannya. Per bulan, presisi per bulan. Jadi tidak akumulasi per tiap bulan, per triwulan ya, per triwulan. Jadi misalnya bulan ini kita ada kegiatan ABCD yang didukung didanai dari 51 sekian, artinya itu dicairkan ya di bulan itu 52 sekian, 53 sekian. Capaian ya, Pak? Jadi sebelum kita ke langkah-langkah strategis, kita kan mesti tahu nih apa yang kondisi saat ini seperti apa gitu kan. Nah, tadi capaian 96,78 itu untuk triwulan 3, kemudian kalau kita bergerak ke Oktober itu 94,84, sekilas turun kan, karena memang ada 2 indikator yang capaiannya itu optimal terukur dengan presisi kalau itu sudah akhir triwulan, yaitu penyerapan anggaran dan capaian output. Jadi kalau sekarang mungkin outputnya belum mencapai target ya memang sekarang masih Oktober, masih ada 2 bulan. Lagi. Seperti itu. Nah, dari 96 ke 78 memang ada beberapa yang perlu kita cermati. Penyelesaian tagihan itu misalnya ya turun 0,01 ya. Terus kemudian penyelesaian UPT-UP itu turun 0,003. Ini enggak ini ya. Oke. Yang lain ya naik ya, sedikit ada kenaikan. Kalau capaian output sama penyerapan anggaran tadi sekilas turun, tapi nanti akan terukur di Desember. Oke, kemudian coba kita mengerucut ke kualitas perencanaan anggaran. Kualitas perencanaan anggaran untuk September kemarin capaian KPPN Kota Bumi agregat dari seluruh satker itu ada di 99,87. Jadi kalau bobot 10% ya 9,99. Kita kehilangan 0,01 ya. Oke. Nah, ini kenapa? Ada satu satker yang pada bulan kemarin tuh, dia revisinya 2 kali. Jadi ini semakin kesini kalau ada yang revisi, ada yang ini ya cenderung meningkat, kecuali yang revisi lebih dari 1 kali tadi bertambah gitu kan. Jadi ada penambahan sebenarnya 0,04, tapi karena bobotnya 10% ya 0,004. Jadi kalau 2 digit nggak ngaruh itu masih. Oke, tapi intinya ada peningkatan. Peningkatannya bukan berarti kita ini, tapi mencegah satker-satker yang revisi dari 2 kali. Bukan tidak boleh, revisi 2-3 kali silahkan, tetapi ingat kualitas perencanaannya berarti kurang presisi. Artinya kita dorong satker untuk bisa lebih presisi dalam membuat perencanaan dalam perencanaan DIPA, baik ya. Apalagi kalau misalnya ada pergeseran dan seterusnya supaya menghindari pagu minus gitu kan. Nah, deviasi halaman 3 ini yang tantangan luar biasa nih. Di triwulan 3 kita itu deviasinya itu 24,11 Apa tuh persen. Artinya begini, kalau kita merencanakan mencairkan 100, ya kan? Kita cuma bisa mencairkan 75%-nya.
atau 124,11% gitu kan. Meleset lah. Melesetnya sebesar 24,11%. Nah, IPA kita berapa ya? 100 dikurangi deviasi, berarti 89 nilainya. Kalau tadi bobot 10 ya 7,59. Ini terus tantangan deviasi halaman 3 di tahun ini, kalau tahun lalu itu gelondongan, total bulan ini saya mencarikan sekian. Tapi kalau di tahun 2022 deviasi belanja pegawai berapa? Per jenis belanja, lebih detail. Iya, 52 berapa, 53 berapa, kemudian ini baru di rata-rata untuk deviasi bulan itu. Nah, kalau deviasi bulan September atau bulan Oktober ya artinya itu deviasi rata-rata dari Januari sampai Oktober. Nah, seperti itu. Jadi memang ini tantangan karena deviasi halaman 3 ini juga terkait dengan perencanaan kas gitu kan. Ini karena ada rencana penarikan di bulan ini sekian dan seterusnya. Ini kan bagian dari untuk mendukung juga pengelolaan kas. Nah, ini agak fluktuatif memang ya, kadang naik turun itu antar bulan. Kemudian yang deviasi yang paling tinggi kalau di Kabupaten Kota Bumi itu belanja modal. Belanja modal kita sebenarnya nggak terlalu besar, sekitar 40-an miliar. Tetapi itu karena mungkin pekerjaan yang terlambat, tidak tepat waktu, akhirnya termin yang sudah dijadwalkan untuk ditagih bulan sekian meleset. Tetapi pada bulan tertentu kita juga pernah melebihi dari yang direncanakan. Itu kan perpindahan dari yang kemarin terlambat ke ditagih. Nah, ditagih di bulan berikutnya direncanakan sekian, tapi ada tambahan dari yang bulan sebelumnya kan. Nah, itu fluktuatif. Tetapi trennya mudah-mudahan tetap kita bisa jaga meningkat. Kenapa? Karena di bulan Oktober itu deviasi kita itu turun menjadi 23,19%. Sehingga nilai deviasi halaman 3 kita 76,81. Jadi naik tipis dari 75,89 ke 76,81. Mudah-mudahan tren ini terus naik gitu kan. Terus naik dan dapat dijaga. Karena ini memang terus terang ini menjadi tantangan luar biasa untuk deviasi halaman 3 ini ya. Iya. Nah, kalau saya coba dari sebaran satker untuk deviasi halaman 3 ini bulan September ya, itu 7 satker itu deviasinya itu 0 ini bukan 0% ya, nilai 100 maksudnya, nilai 100 artinya deviasinya itu deviasinya toleransinya adalah 0 sampai di bawah 5%. Kalau di bawah 5% nilainya tetap 100 gitu kan. Jadi kita mungkin agak sulit ya deviasi 0% terus baru nilai 100, enggak. Dalam konteks ini itu kita diberi toleransi deviasi 5%, kurang 5%. Artinya apa? Kalau deviasi kurang 5%, nilai kita dalam kualitas perencanaan anggaran ini khususnya deviasi halaman 3 nilainya tetap 100. Itu ada 7 satker. Berarti 7 satker ini perencanaan per bulannya bagus ya Pak? Bagus. Antara pelaksanaan kegiatan, penagihan, kemudian rencana penarikannya itu sinkron gitu kan. Jadi ini memang harus dibuat sedemikian rupa. Kemudian ada 7 satker juga yang nilai deviasi halaman 3-nya itu 89 sampai dengan 95. Kemudian ada yang 80 sampai 89 itu 21 satker. Nah, paling banyak itu masih kurang dari 80. Artinya deviasinya itu lebih dari 20%. Itu ada 62 satker dari 97 satker mitra kerja kita. Artinya memang ini perlu perhatian yang lebih serius, yaitu 64% itu deviasinya lebih dari 20%. Nah, itu tadi ya langkah-langkah strategisnya saya pikir ya kita kembali ke tadi ya, bagaimana kita bisa mengelola perencanaan anggaran. Jadi kalau misalnya revisi DIPA, ya kita mesti melakukan review pelaksanaan anggaran secara periodik setiap awal triwulan. Kita kan diberi kesempatan untuk merevisi 1 kali dalam 1 triwulan. Nah, kita coba review kembali untuk
barangkali ada perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan. Oh, ini kegiatan ini nggak jadi triwulan ini, tapi diundur dan seterusnya. Ya, itu segera diakomodasi juga dalam revisi DIPA, dan itu harus kita lakukan review tiap, paling tidak untuk revisi DIPA itu ya secara periodik, misalnya setiap awal triwulan, supaya kita juga bisa melakukan revisi. Kemudian juga ini menyusun revisi anggaran, kemudian menghimpun dari seluruh kebutuhan, kegiatan, seluruh unit kerja, sehingga prosesnya bisa efektif, efisien. Artinya gini, keuangan itu nggak boleh berduduk sendiri, tapi harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya kegiatan. Misalnya ada belanja barang, ada kegiatan ini, kegiatan dan seterusnya, ya sinkron itu. Karena kegiatan-kegiatan itu kan berdampak pada untuk akses keuangan kan, untuk anggaran. Kemudian juga kita mesti juga selektif dalam melakukan revisi, terutama yang sifatnya pergeseran-pergeseran. Juga tadi yang penting, bagaimana revisi itu satu triwulan itu cukup sekali, karena kalau lebih dari 2 kali berarti perencanaannya nggak presisi gitu kan. Oke, baik. Ini baru 2 indikator dari satu aspek perencanaan anggaran. Tapi ini menarik, walaupun sudah di penghujung tahun akhir anggaran, tetapi bagian dari evaluasi, mudah-mudahan masih kita bisa optimalisasi untuk di 2 bulan yang tersisa. Kemudian juga menjadi bagian dari pembelajaran untuk kita menghadapi tahun 2023, bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran kita menjadi lebih baik lagi. Iya, untuk perencanaan yang lebih baik di 2023 ya. Terima kasih Pak Lutfi atas sama-sama. Atas informasinya ya Pak ya. Nah mungkin nanti untuk aspek-aspek lainnya nih ya, kita bisa bahas indikator lainnya kita bisa bahas di episode selanjutnya nih Pak ya. Oke, siap. Nah, terima kasih kepada Sekeli Pokat yang telah mengikuti podcast KPPN Kota Bumi dan jangan lupa ikuti podcast kita selanjutnya. Dadah. Pokat, oke.